modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama kami 4 sekawan. Saya Saiful Mardi Atmoko dari SDN Manggi 3, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Saya Wahyu Mijil Utami dari SDN Karangmojo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Saya Sekar Rintawati dari SDN Klagen 4, Kecamatan Barat. Saya Sugiartono dari SDN Banjarjo, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ibu. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Pak Ibu, tadi kan sudah melakukan coaching dengan Bu Sekar. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, kita tadi sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur kita dengan menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan alur tersebut, bagaimana cara kita bisa menjadi coach untuk jalan permasalahan yang dihadapi dan untuk menemukan solusinya. Oke, Pak Saiful, saya sebagai observer, saya sudah mengamati bahwa proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Bu Sekar sudah berusaha menggali dari pertanyaan-pertanyaan Pak Ibu sehingga Bu Sekar bisa menyampaikan dengan sejujur-jujurnya. Dan juga kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan prinsip coaching yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Baik, yang saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta, sehingga saya nanti lebih dapat melakukan coaching yang lebih baik kepada coach tadi yang saya coaching. Oh, begitu ya Pak Ibu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Ibu. Iya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Demikian kegiatan coaching kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Saiful. Oh ya, katanya kemarin WA saya. Ada apa ya Bu Rinta? Iya Pak Ibu, sebenarnya kemarin itu saya ada sedikit permasalahan dan membutuhkan solusi dari panjenengan. Makanya saya WA panjenengan sibuk atau tidak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya Pak Saiful. Ya, alhamdulillah. Mungkin ya, alhamdulillah hari ini saya juga agak longgar, tidak ada kegiatan. Mungkin Bu Rinta kan WA, mungkin ada permasalahan apa ya? Mungkin bisa diceritakan ke saya. Ya begini Pak Ibu, saya dari diri saya sendiri itu sekarang itu ada suatu permasalahan Pak Ibu. Kurang lebih saya itu sudah 1 bulan ini sering datang terlambat di sekolah. Sebenarnya dari teman-teman sendiri itu tidak apa-apa, mereka merasa karena rumah saya jauh, tapi di hati saya itu seperti ada rasa beban, rasa kurang puas, ada rasa minder, ada rasa tidak percaya diri dengan siswanya, terus muncul rasa tanggung jawab yang kurang terhadap anak-anak, terus ada muncul rasa kecemasan, sedikit berpikir negatif atau kebiasaan di belakang karena sering terlambat gitu Pak Ibu. Oh ya, baik. Ini Bu Rinta ya. Mungkin Pak, saya mau tanya, sebabnya Bu Rinta itu sering datang telat atau mungkin datang telat itu kenapa? Apa mungkin ada alasan sesuatu yang mungkin bisa menguatkan pernyataan Bu Rinta? Kalau saya sering telat, mungkin orang telat itu pasti ada alasannya atau Bu Rinta? Ya. Itu mungkin apa alasannya? Ya Pak Ibu, sebenarnya saya itu beberapa bulan terakhir ini memang ada suatu permasalahan Pak Ibu, yang biasanya saya setiap pagi itu bisa langsung siap-siap beres-beres rumah berangkat. Sekarang itu saya harus bantu ibu dulu, mandiin ibu dulu karena ibu kan perlu siben. Terus yang kedua, jalanan kan ruam itu Pak Ibu sekarang. Jadi
kemarin itu sempat lewat jalan sana keterak kereta, akhirnya pindah lagi jalur yang lainnya. Jadi saya itu sudah mencoba mencari beberapa jalan alternatif, tapi ya datangnya masih telat. Apalagi di sekolah saya itu kan tidak ada Pak Bunnya, Pak Ipul. Jadi setiap hari itu gurunya itu kan harus datang, itu enggak pegang HP untuk absen dulu, pegang sapu dulu, baru absen. Jadi kebanyakan karena gurunya rumahnya jauh semua, itu datangnya pagi. Tapi yo saya ini yang agak terlambat karena 1 bulanan ini saya juga merasa sih sebenarnya. Oh gitu, baik. Mungkin gini Bu Rinta ya, apakah di rumah Bu Rinta itu tidak ada yang membantu? Waktu pagi kan mungkin kita juga tahu kita bekerja kan dituntut, karena kan kita masuk kan jam 7 Bu Rinta. Mungkin di pagi hari itu apakah di rumahnya Bu Rinta dan Bu Rinta itu ada yang bisa membantu? Mungkin contohnya Bu Rinta mungkin pagi memandikan orang lain dulu, nanti ada yang membantu di kerjaan yang lain, kan bisa kan. Jadi masa itu tidak semua yang menangani Bu Rinta. Mungkin apakah di rumah Bu Rinta itu ada yang bisa membantu dalam kerjaan Bu Rinta menangani itu, mungkin biar tidak semua beban kepada Bu Rinta? Apakah ada Bu Rinta? Untuk sementara ini tidak ada Pak Saiful. Oh gitu. Iya. Terus jaraknya Bu Rinta ke tempat kerja Bu Rinta itu membutuhkan waktu berapa menit? 23 kilo, kalau saya banter itu 45 menit, kalau saya agak santai atau keterak kereta itu bisa sampai 55 menit. Setiap hari kalau saya tidak ada kesibukan di rumah atau tidak ngantar anak dulu, itu jam 7 kurang seperempat sudah bisa sampai sekolah. Dengan berangkat itu jam 6, keluar dari rumah jam 6. Tapi kalau saya keluar dari rumah jam 6, saya masih ngantar anak atau keterak kereta, pasti sampai sekolahan itu jam 7 kurang 1 menit. Jadi 6.59, 6.58. Dan akhir-akhir ini saya datangnya jam 7. Baik. Terus ini saya mungkin cuma mau tanyakan sedikit Bu Rinta. Apakah mungkin Bu Rinta sudah tanya ke suami atau ke saudara terdekat, apakah ada yang bisa membantu, mungkin membantu sedikit kerjaan Bu Rinta, contohnya seperti mungkin dalam hal mengantarkan putranya atau putrinya sekolah. Jadi beban itu nanti bukan ke Bu Rinta aja, karena kita juga tahu bahwa kita juga bekerja. Jadi kalau kita mungkin Bu Rinta itu untuk saat ini minta tolong ke siapa yang bisa diminta tolong agar semua pekerja itu tidak saja Bu Rinta pagi sudah memandikan orang tua, mungkin juga masak, mungkin juga yang lain. Terus mau berangkat pun juga mengantarkan putranya ke sekolah dulu. Mungkin siapa saja yang mungkin yang bisa membantu Bu Rinta? Untuk solusi ini masih belum ketemu juga Pak Saiful, karena bapaknya juga berangkatnya pagi, kalau pulang mungkin masih bisa kita gantian jemput. Jadi serba kerepotan ini, kalau pagi itu sebenarnya serba kerepotan semua. Cuman bebannya di sini kan saya datang, kalau teman-teman itu sebenarnya diam ya nggak apa-apa. Cuman mungkin itu tadi loh Pak, muncul rasa was-was, rasa khawatir, rasa tanggung jawab dari diri sendiri dan rasa tidak pede. Karena biasanya kan kita tetap berkurang kan ya. Oh ya, terus ini, apakah selama ini Bu Rinta sudah pernah ngobrol ke suami masalah yang Bu Rinta hadapi? Sudah, ayahnya itu cuma bilang, iya ya, nggak repote. Jadi ya belum bisa memutuskan seminggu aku, seminggu kamu. Pernah sih 3 hari saya, 3 hari bapaknya. Balik nih. Soalnya suami itu kalau di kamar mandi lamanya masya ampun, nggak cukup 15 menit. Saya juga nggak tahu, padahal dia nggak bawa HP, nggak apa halah, setengah jam. Saya ya budal di kamar mandi, padahal masuk kamar mandi itu pasti setengah jam. Mungkin apakah semua laki-laki seperti itu saya juga tidak tahu Bapak saya itu, tapi kebanyakan kamar mandi itu lamanya masya ampun. Ya baiklah, mungkin ya namanya laki-laki itu ada yang kayak gitu, ada yang enggak. Ya mungkin ada yang lama, mungkin ada yang sebentar. Terus mungkin masalah Bu Rinta itu, nah ini, apakah putranya Bu Rinta itu kalau boleh pernah nggak diizinkan membawa motor sendiri atau tidak sendiri ke sekolah? Sebenarnya banyak yang sudah Pak minta Pak, cuman mau saya sama bapaknya yang tidak tega, karena arus untuk jalan ke sekolahnya itu sering terjadi kecelakaan.
karena simpang 3 dan itu rawan kalau pagi antara jam 6 sampai jam setengah 7 itu motor nggak ada yang pelan, untuk nyebrang itu pun kudu pinter-pinter ngati-ngatian, kalau enggak ya bus benar. Bu Rinta, Ya. yang saya tanyakan berikutnya ini ya, mungkin usaha apa yang sudah Bu Rinta lakukan agar bisa datang lebih cepat dan tidak telat lagi. Terus bagaimana tanggapan teman Bu Rinta itu, di teman sekolah Bu Rinta, dari teman mungkin pas sekolah Bu Rinta gimana usaha dan tanggapan lingkungan sekolah? Siap, begini Pak Ibu. Sebelumnya saya akan bercerita mengenai kehidupan saya sebentar, karena ini salah satu saya untuk mengatasi solusi permasalahan diri saya yang sering datang terlambat, khususnya 1 bulan terakhir ini. Ini Pak Ibu, setiap harinya saya itu sudah bangun pagi sebenarnya Pak Ibu. Setengah 4 itu saya sudah pasti bangun, sambil sholat malam, itu godok air, terus akhirnya masak nasi mateng, subuhan. Dan ternyata setelah masak, setelah subuhan itu saya juga sudah berencana memandikan ibu saya, bantu ibu saya memandikan, ganti pampers, ganti baju. Tapi lama kelamaan kasihan ibu saya juga Pak Ibu, karena masih pagi, akhirnya masuk angin. Begitu saya berangkat, itu ibu telepon muntah-muntah masuk angin. Jadi ini solusi saya yang pertama. Dan yang kedua, setengah 6 itu saya sudah menata bekal untuk saya, untuk suami, untuk anak-anak itu sudah siap. Itu pun saya juga belum sempat sarapan. Pokoknya setiap hari itu saya keluar dari rumah jam 6. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, saya itu pernah menggojekkan anak di MTS Kuncen itu, dan ternyata Gojek pun juga tidak kurang memuaskan gini. Begitu saya tinggal berangkat, saya sudah sampai itu ring road, anak saya telepon, Gojeknya nggak datang. Mungkin karena di rumah saya itu agak pelosok ya Pak, jadi Gojeknya bingung muter-muter nyari. Akhirnya saya balik lagi jemput. Nah kadang ayahnya juga sudah berangkat, setengah 7 kurang 5 itu Gojeknya nggak datang. Saya juga nggak tahu kenapa kok Gojeknya tiba-tiba membatalkan. Dan itu biasanya saya kalau ada Gojek itu sudah nyantol 1 ya saya pikir tidak pasti datang. Di aplikasi si anak juga ada. Tapi beda lagi Pak Ibu, kalau dari sekolah ke rumah itu banyak Gojeknya. Nggak perlu pakai pembayaran GoPay langsung kayak Gojek, ojek biasa itu bisa banyak. Yang kesulitan itu yang dari rumah ke sekolah. Apa mungkin karena terlalu pagi atau mungkin karena Gojeknya itu melihat rutenya belok-belok, saya juga belum paham. Tapi yang jelas saya juga mengalami kendala untuk yang Gojek dari rumah ke sekolah saat pagi hari. Kalau untuk pulangnya saya aman, kadang bapaknya bisa jemput, kadang anaknya bisa Gojek. Terus yang ketiga, saya juga sudah mencoba itu, saya wawai itu berangkatnya pagi jam 6 kurang seperempat. Ibu saya tidak saya mandikan, ibu saya yang gatel Pak. Jadi cuman ganti pampers, akhirnya itu geger kuduknya itu kayak meruntus iritasi, iya. Dan itu ternyata iritasi, kalau dikasih bedak malah saya nambah parahnya gatalnya. Akhirnya itu ternyata itu mudah pakai sopel atau oitan, itu rasa gatalnya hilang, tapi akhirnya kayak mengelupas kulitnya. Mungkin karena kulit orang tua juga ya. Selain itu kan itu diabetes, jadi kan memang bawahnya gatal dan sumur. Jadi nggak bisa kalau nggak dimandikan. Ini saya rencana mau mencari solusi yang keempat itu cari rewang Pak. Cuman untuk mencari rewang saya harus berkonsultasi dengan suami dulu, karena apapun yang terjadi itu kan juga membutuhkan anggaran di luar ART kita. Kalau nyari rewang itu kan sekarang juga nggak mudah, nggak gampang, sulit mudah, karena rewang itu kan cocok-cocokan Bapak Ibu. Ya, betul. Terkadang itu kita ngasihnya hanya mau ngasih minum, mandiin, nggak masak, nggak apa, nemenin 500.000, kadang ya juga nggak mau, bahkan malah bilangnya bayar 1 juta, padahal kita tidak bersih cuma itu. Jadi untuk sementara saya juga masih bingung Bu, Pak, kira-kira solusi mana yang akan saya gunakan, yang akan saya terapkan supaya saya ke depannya
syukur minggu depan ini saya tidak mengalami keterlambatan lagi datang di sekolah. Terus yang kedua tadi Pak Saiful juga tanya bagaimana tanggapan teman-teman saya di sekolah, terutama ibu kepala sekolah. Yang pertama, ibu kepala sekolah itu sebenarnya orangnya enak, orangnya peduli dengan anak buahnya, orangnya peduli dengan teman-teman sejawatnya. Cuman itu tadi Pak, rasa percaya diri dan minder kita itu kan manusia Pak, emosional itu biasa ada, rasa was-was itu juga ada. Walaupun sebenarnya semua rasa itu muncul dari pikiran dan hati kita, yang memunculkan untuk semua opini kan muncul dari perasaan kita. Yo walaupun sekian berapa persen itu tetap ada yang gibahi kita atau minor atau kerja bakti, tetap ada. Cuman kembali lagi ke orangnya. Dan saya bukan tipe orang yang masa bodoh. Saya tipe orang yang memikir Pak Ibu. Makanya kemarin saya itu butuh teman untuk ngobrol, teman yang netral, teman yang di luar dari jangkauan tempat saya bekerja, karena saya tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman di antara teman saya. Dan saya percaya dengan jenengan akan bisa mencari atau membantu saya kira-kira menyelesaikan permasalahan saya seperti apa gitu. Kalau untuk teman-teman sendiri Pak Saiful, teman-teman saya itu ya kayaknya sih enjoy saja, baik-baik saja ya. Cuman terkadang beberapa hari ini saya merasa itu kayak bilangnya gini, mbok nak anu ki rada esuk dadi sing nyapu ki gak kuwi-kuwi ae gitu. Tapi yo walaupun saya nggak nyapu, mereka pulang pun kadang saya juga belum pulang loh Pak Ibu. Saya masih buat sampah, saya masukin tempat-tempat sampah. Jadi walaupun tanpa mereka tahu, saya itu sebenarnya juga sudah bantu, nggak kerja bakti pagi tapi kerja bakti siang. Itu yang kedua. Yang ketiga, di sini saya itu tidak lagi menggubris omongan teman sebenarnya. Walaupun saya itu tipe pemikir, tapi lebih ke rasa tanggung jawab saya ke anak-anak. Walaupun sebenarnya saya itu tidak telat saat pembelajaran di kelas, saat saya memberikan contoh pembelajaran, tapi saya itu di sini tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Karena saya selalu menuntut anak-anak, ayo kok berangkat pagi, ayo kelasnya dibersihkan, ayo ditata. Itu rasa tanggung jawab saya itu sudah berkurang. Jadi saya di sini kurang gimana ya Pak? Kurang memunculkan rasa disiplin, empati saya dan tanggung jawab saya mengenai kehadiran saya, bukan mengenai pembelajaran. Konteksnya di sini rasa tanggung jawab mengenai kehadiran penuhnya. Baik, terima kasih Bu Sekar. Baik, Bu Sekar, setelah saya mendengar solusi yang Bu Sekar sampaikan tadi, mungkin Bu Sekar bisa menentukan salah satu solusi yang mungkin menurut Bu Sekar yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan Bu Sekar itu apa? Mungkin bisa mungkin satu aja yang mungkin yang anggap Bu Sekar, oh ini mungkin bisa saya gunakan sebagai solusi terbaik saya untuk mengatasi permasalahan saya yang saya hadapi untuk saat ini. Ya, siapa itu? Di sini saya akan mengambil solusi yang keempat Pak Saiful. Saya sama bapaknya kemarin juga sudah ngomong rencana mau mencari orang. Syukur kalau mau itu orang yang sudah tua aja. Jadi itu sambil nungguin ibu itu biar bisa ngobrol. Kalau orang tua kan sabar, orang tua dengan orang tua itu kan bisa ngobrol. Maksudnya sambil nunggu waktu, sambil nonton TV, sambil nyorong di kursi roda itu bisa mereka ngobrol berdua gitu Pak Ibu. Jadi saya bisa berangkat lebih pagi tanpa. Baik, terima kasih Bu Sekar atas mungkin solusi yang Bu Sekar ambil itu. Terus ini yang mungkin yang terakhir Bu Sekar yang saya tanyakan, bagaimana perasaan Bu Sekar setelah Bu Sekar mungkin menyampaikan permasalahan ke saya? Mungkin perasaan Bu Sekar sekarang bagaimana sebelum Bu Sekar menyampaikan permasalahan dan sesudah menyampaikan permasalahan? Alhamdulillah Pak Saiful, saya di sini saya merasa senang karena panjenengan mau mendengarkan permasalahan saya. Saya juga long di pikiran saya dan sudah tidak muncul rasa pra yang ditimbulkan sebenarnya dari hati dan pikiran saya sendiri. Terima kasih, pertemuan ini sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi saya untuk lebih introspeksi diri, untuk mencari solusi dari diri saya. Baik, terima kasih Bu Sekar. Mungkin setelah kita melakukan coach dan coaching, semoga permasalahan Bu Sekar nanti bisa
segera dapat teratasi dan diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Mungkin itu aja Bu Sekar ya. Mungkin dari saya cukup sekian Bu Sekar ya. Mungkin saya mungkin mengakhiri ya percakapan kita ini dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ibu. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Pak Ibu tadi kan sudah melakukan coaching dengan Bu Sekar. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, kita tadi sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur kita dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan alur tersebut, bagaimana cara kita bisa menjadi coach untuk mencari permasalahan yang dihadapi dan untuk menemukan solusinya. Oke, Pak Saiful, saya sebagai observer, saya sudah mengamati bahwa proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Bu Sekar sudah berusaha menggali dari pertanyaan-pertanyaan Pak Ibu sehingga Bu Sekar bisa menyampaikan dengan sejujur-jujurnya. Dan juga kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan prinsip coaching yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Baik, yang saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya nanti lebih dapat melakukan coaching yang lebih baik kepada coach tadi yang saya coaching. Oh begitu ya Pak Ibu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Ibu. Iya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Demikian kegiatan coaching kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.